Saya sudah bersama dengan 9 CPNS dari Kementerian Perhubungan yang terdiri 3 matra. Good podcast, gentle sound, great interviews all around. Every voice, every view, sharing stories fresh and true. In this podcast we connect with respect in every step. Questions clear, open mind, real conversations we find. Good podcast, calm and bright, voices flowing day and night. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Bedah Isu Viral Transportasi di Indonesia. Bersama kami, saya sebagai host yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Saya Muzafir Sultan Jamil dari BPT Diklat 3 Sulawesi Barat. Di mana kali ini kita akan mau membahas suatu isu yang dampaknya sangat berasa nih teman-teman ke semua sektor transportasi, yaitu fluktuasi harga dan distribusi bahan bakar. Nah, isu bahan bakar ini sangat sensitif teman-teman, di mana makanya saat ini saya sudah mengumpulkan 9 narasumber yang terdiri dari 3 matra, yaitu ada matra darat, ada matra udara, dan matra laut. Nantinya kita akan bedah nih dengan cara sharing session dengan teman-teman dari 3 matra, bagaimana eh, tanggapan mereka sebagai petugas transportasi, pengawas transportasi mengenai isu yang sedang marak diperbincangkan ini. Nah, kita mau dengar tanya jawab pendapat dan saran dari mereka yang sehari-hari ini menjaga gerbang transportasi kita gitu. Kita mulai dulu dari teman-teman perhubungan udara. Silakan kepada narasumber 1, kami persilakan untuk berbicara. Sebelumnya terima kasih Pak Muzafi atas waktunya. Perkenalkan saya Muhammad Haikal, CPNS di Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli. Baik, kalau dari kacamata kami di bandara ya, isu harga aftur atau bahan bakar pesawat yang tinggi itu dampaknya langsung kerasa di harga tiket pesawat yang ikutan mahal. Pendapat saya, jadi imbasnya ini ke volume penumpang di bandara yang jadi fluktuatif atau tidak menentu, kadang naik, kadang turun gitu. Dan banyaknya calon penumpang yang sering mengeluh ke bagian informasi. Padahal eh, pelayanan tiket ini bukan dari pihak kita sendiri, pihak bandara. Jadi tantangan bagi kami adalah tetap memberikan pelayanan yang ramah dan menenangkan penumpang. Ya walaupun urusan harga tiket bukan pada wewenang petugas bandar udara, mungkin begitu Pak Muzafi. Ya, benar sekali Bapak Haikal, di mana kita sebagai pelayan masyarakat harus tetap bersikap ramah menanggapi semua keluh kesah dari masyarakat seperti itu ya, Bapak Haikal. Kemudian kita bergeser ke narasumber yang kedua, ada Bapak Riki. Silakan dari sektor udara juga. Selamat sore, terima kasih untuk Bapak Muzafi atas waktunya yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Riki Andriansyah, CPNS dari Bandar Udara Mararena Sarmi, Provinsi Papua. Menanggapi soal yang terkait kenaikan bahan bakar itu, dampak lainnya itu sangat terasa di bandara-bandara kecil atau bandara perintis. Karena biaya bahan bakar bengkak, maskapai terpaksa mengurangi frekuensi penerbangan mereka. Menurut saya hal ini kasihan buat masyarakat daerah yang mobilitasnya cuma mengandalkan jalur udara. Dan untuk saran saya kepada pemerintah mungkin perlu kasih skema intensif atau subsidi khusus aftur untuk rute-rute terutama perintis agar konektivitas daerah tetap terjaga. Baik, cukup Bapak Muzafir, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Riki. Kemudian kita langsung geser aja dulu ke narasumber yang kedua. Ya, ada Ibu Indah, dipersilakan. Masih dari Matra Udara. Baik, terima kasih Pak Muzafi atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Nur Rahmawati, CPNS dari UPBU Gusti Syamsir Alam, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Menanggapi terkait dengan isu bahan bakar, kalau dari pendapat saya sendiri,
Dari sisi operasional bandara, isu bahan bakar ini harusnya bisa sih jadi momentum buat kita supaya berbenah ke arah Green Airport, yang mana saran tersebut menjadikan kendaraan operasional darat yang ada di dalam bandara, contohnya seperti mobil ground handling atau bus penumpang yang ada di apron, pelan-pelan bisa dialihkan ke berbasis listrik, sehingga langkah ini bisa mengurangi ketergantungan dari bandara sendiri terhadap bahan bakar fosil, sekaligus menekan emisi dari karbon. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik. Ibu Indah, kemudian ini ada narasumber kita terakhir dari Matra Udara. Persilahkan Bapak Trifty untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengelonjakan bahan bakar ini. Ya, terima kasih Pak Muzafi. Sebelumnya perkenalkan saya Trifty Arianja, CPNS dari UPBU kelas 3 Kuala Pembuat. Jadi di sini tuh kalau dari saya pribadi, tantangan di lapangan saat bahan bakar naik adalah menghadapi maskapai yang mencoba melakukan efisiensi ketat. Nah, pendapat saya, seketat apapun efisiensi biaya yang dilakukan maskapai, akibat harga dari aftur yang semakin menaik, aspek keselamatan atau safety pesawat dan pelayanan penumpang di bandara tidak boleh dikorbankan sedikit pun. Oleh karena itu, kami sebagai pengawas di sini dituntut untuk lebih jeli lagi memastikan SOP keselamatan tetap berjalan 100%. Begitu, Mas Muzafi. Oke, baik. Jadi kita bisa lihat ya dari Matra Udara ini merupakan salah satu matra yang sangat membutuhkan nih bahan bakar aftur karena sangat terasa gitu dampaknya gimana bagaimana bisa lihat kita di seluruh bandara di seluruh perbincangan masyarakat itu banyak yang mengeluhkan gitu tentang kenaikan bahan bakar itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut ke segmen yang kedua, di mana segmen yang kedua ini akan membahas dari sektor laut seperti itu. Jadi persiapkan, kita akan berbincang mengenai sektor laut kepada rekan-rekan dari Matra Laut seperti itu. Oke, di mana bisa kita lihat sektor laut ini juga memerlukan bahan bakar ya, di mana di beberapa KSOP, pelabuhan dan semacamnya sangat penting dan sangat vital gitu mengenai bahan bakar seperti itu. Oke, kita random aja, persiapkan narasumber langsung kita ke sektor laut. Di sini ada Bapak Lucky Febrian. Kami persilakan untuk memberikan tanggapannya mengenai kenaikan bahan bakar ini. Oke, mungkin pendapat saya, terima kasih sebelumnya untuk Bapak Mujafi. Mungkin saya bahas ke sektor darat dulu ya sebelum kita ke laut. Soalnya yang lebih berdampak itu kan untuk sektor darat. Tidak apa kan host, saya beralih ke Boleh, silakan. darat Silakan dulu. Bapak. Boleh. Oke. Jadi mungkin saya dari tadi kan kita bahas tentang dampak-dampak negatif. Sebenarnya ada titik positif yang bisa kita ambil terutama di darat. Sisi positifnya ketika harga bahan bakar itu naik, otomatis orang yang berkendara dengan kendaraan pribadi, terutama yang membawa mobil, apalagi cuma sendiri, mereka pasti akan memikirkan opsi lain, yaitu dengan menggunakan kendaraan umum atau angkutan umum, di mana peluang ini harusnya bisa dibaca untuk rekan-rekan yang berada di terminal ya, terutama yang berada di terminal atau yang berada di kereta atau pokoknya yang bergerak di perhubungan di bidang angkutan umum, itu bisa membaca peluang ini untuk misal personal brandingnya dari terminal atau dari kereta itu lebih ditingkatkan, fasilitas angkutan umum itu bisa lebih ditingkatkan lagi supaya masyarakat itu akan berpikir lebih untuk naik angkutan umum dibandingkan mereka membawa kendaraan pribadi karena ongkos BBM yang mulai naik. Jadi mungkin ketika kita sebagai CPNS, terutama teman-teman yang ada di perhubungan, baik di darat, laut, atau udara, mungkin ada beberapa sisi positif yang mungkin bisa kita ambil, contohnya ya itu di darat. Jadi saran untuk teman-teman yang sekarang ada di terminal atau ada di perhubungan darat, coba lebih ditingkatkan lagi personal branding di media sosial,
mulai dari rute bus segala macam itu coba ditingkatkan lagi, terutama di fasilitas sih, supaya orang yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih ke kendaraan umum. Mungkin itu saja untuk host. Pak Oke, baik. Muzafi Terima bisa kasih Bapak Luki. dilanjut. Jadi mungkin menurut Bapak Luki ini kita harus memperlihatkan gitu ya, sektor darat itu bisa juga kok menjadi prioritas angkutan umum bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan seperti itu dengan cara menaikkan branding melalui sosial media dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih baik seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Luki. Kita bergeser lagi. Di sini ada juga narasumber kedua kita di segmen 2 yaitu Ibu Nurmilasari. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Menteri. Baik, saya izin menambahkan soal dampak utama penting. Nah, apa yang mengangkut bahan pokok narkoba itu kan butuh bahan bakar yang sangat besar. Begitu biaya bahan bakar naik, biaya logistik pun pasti ikut membengkak. Nah, pendapat saya jika tidak diantisipasi dari sekarang, ini bisa memicu kenaikan harga barang-barang yang di Pulau Seberang. Jadi, saran saya koordinasi antar lembaga untuk kelancaran proses bongkar muat. Jadi waktu tambang kapal berkurang, mereka bisa menghemat bahan bakar. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Agar menurut Bu Nurmilasari tadi agar lebih efisien kita harus apa ya sering-sering berkoordinasi gitu ya antara stakeholder agar semua perjalanan, semua moda transportasi walaupun mengalami kenaikan tetap bisa berjalan dengan efektif dan efisien gitu ya Ibu Nurmilasari. Kemudian lanjut kita ke narasumber selanjutnya. Di sini ada Bapak Farhan Taufik dari sektor laut. Kita akan sedikit menanyakan bagaimana pendapatnya Bapak mengenai kenaikan harga bahan bakar ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Muzafi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Taufik Ismail dari KUPP kelas 2 kelas 1 Molawe. Untuk saran saya sih nggak banyak ya Pak ya. Pertama itu mengatasi kebocoran dalam bahan bakar supaya mempercepat digitalisasi sistemnya. Karena apa? Itu harus semuanya terintegrasi Pak dengan SPB Inapornet. Jadi kita itu harus tahu seberapa banyak jumlah liter yang dibutuhi, terus kapan dia mau bunkernya, dan kapan dia selesai bunkernya, dan sistem keamanannya juga harus ditingkatkan. Jadi petugas-petugas di lapangan itu harus turun langsung untuk mengeceknya, Pak. Kalau Oke, data baik. transparannya itu sangat jelas, Pak, karena terlihat dari banyaknya pelabuhan di Indonesia, banyak kontum yang nakal, itu banyak bunker ilegal. Jadi kita meminimalkan bunker ilegal, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik. Jadi kita sebagai pelaku transportasi ya tentunya dengan krisis bahan bakar ini, dengan naiknya bahan bakar ini, harusnya kita lebih paham dan lebih turun langsung untuk mengawasi berjalannya proses pengisian bahan bakar agar lebih efektif seperti itu ya Pak Taufik. Kemudian narasumber kita terakhir dari sektor laut, transportasi laut ada Ibu Waodenur Iman. Kami persilakan untuk Ibu Waodenur Iman untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Bapak Muzafi. Jadi kalau menurut penglihatan saya yaitu di pelabuhan sini, isu utama bahan bakar itu adalah soal keadilan distribusi solar bersubsidi untuk kapal-kapal rakyat atau kapal nelayan kecil. Banyak dari kapal tersebut yang mengeluh karena kesulitan mendapatkan solar dari agen resmi. Nah, pendapat saya itu sebagai CPNS, kita itu mempunyai tugas penting untuk memastikan verifikasi dokumen kapal berjalan ketat, supaya kuota solar subsidi itu benar-benar jatuh ke tangan yang berhak, bukan malah bocor ke kapal-kapal industri yang besar, begitu Pak. Dan baik, itu saja dari saya, Pak Muzafi. Oke, baik.
Ibu Nur Imam. Jadi tadi dari segmen 2 tadi kita bisa dilihat bahwa sektor udara maupun sektor laut itu memiliki apa ya dampaknya masing-masing gitu. Jadi kita sebagai pelaku transportasi harus mengetahui nih bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara menyiasati agar semua sektor transportasi dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Kemudian yang terakhir ini pemirsa ada dari satu narasumber dari sektor transportasi di mana transportasi darat, sorry, di mana yang akan disampaikan oleh Ibu Roriah dari Bengkulu. Silahkan Ibu Roriah. Apakah Ibu Roriah bisa mendengar suara saya? Tes, tes. Oke. Baik, terima kasih Bapak Oke. Muzafi atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Roria dari CPNS BPTD kelas 3 Bengkulu. Kalau berdasarkan penglihatan saya, kalau di terminal bus, isunya langsung menyenggol urusan perut. Pas solar naik, para pengusaha otobus atau PO-PO langsung pusing dan dilema mau naikin tarif tiket bus. Efeknya di lapangan, banyak bus yang bandel ngetem kelamaan di luar terminal demi nunggu busnya benar-benar penuh, biar nggak rugi bandar di ongkos bensin. Saran saya, pengelola terminal harus tegas menertibkan bus bayangan ini agar arus lalu lintas di sekitar terminal tetap lancar. Baik, terima kasih Bapak Muzafi. Baik, terima kasih. Sangat seru ya pembahasannya dari ketiga matra ini ada narasumber dari darat, laut, dan udara ternyata memiliki tantangan dan apa ya challenge-nya masing-masing nih untuk menyiasati pelayanan transportasi di saat fluktuasi harga dan distribusi bahan bakar naik. Nah, tidak terasa pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara, kita sudah mendengarkan dari kesembilan narasumber kita bagaimana pendapat mereka sebagai pelayan transportasi, sebagai petugas transportasi dalam menyiasati fluktuasi harga dan distribusi bahan bakar di matra kerja masing-masing. Di mana sebagai ASN, Kementerian Perhubungan, kita memiliki tanggung jawab nih untuk memberikan pelayanan yang profesional, menjaga integritas, serta menghadirkan solusi inovatif serta kolaboratif di tengah dinamika harga energi, harga kualitas pelayanan publik harus tetap terjaga demi mendukung konektivitas dan keselamatan transportasi. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada kesembilan narasumber kita. Semoga diskusi kita hari ini menambah wawasan dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjadi ASN yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Baik, terima kasih saya selaku host. Saya Muzafi Sulan Jamil mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber sekali lagi dan pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Sekian dari kami, podcast Bedah Isu Viral kami cukupkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam transportasi, salam keselamatan, dan salam Indonesia.